Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coba dicek soundnya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih perlu perkenalan? Pertemuan ini nggak perlu perkenalan lagi ya. Alhamdulillah. Setidaknya sudah pernah berjumpa yang kedua kali. Terima kasih kepada Ustadz Albi ya, dan kepada pengurus masjid dan seluruh para jemaah telah memberikan kesempatan kepada kami bersilaturahim yang kedua kali di tahun ini. Yang pertama ya, kemarin tahun lalu berarti ya, tahun lalu, di tahun ini kita masuk tahun baru kita. Dalam momen yang kita momen menyambut bulan suci Ramadan, tetapi sebelumnya kita bicara dulu tentang Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengajak kita semua duduk di masjid, kita niatkan i'tikaf di masjid ya. Insyaallah mudah-mudahan selama kita di masjid Allah tuliskan bagian daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami datang juga dalam rangka safari dakwah kami dari Jakarta, Jawa Barat sampai ke Jogja, insyaallah dalam beberapa waktu ya, selama 1 pekan lebih, insyaallah balik lagi ke Aceh, insyaallah setelah ini ya. Mohon doanya mudah-mudahan Allah izinkan selamat di perjalanan dan sampai kepada tujuan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya masuk bicara tentang masalah Isra dan Mi'raj dulu ya. Isra Mi'raj kemarin itu tanggal merah ya. Ya, di kalender Bapak tanggal merah atau tanggal hitam? Merah ya? Ya, merah. Berkenaan juga nyambung bahkan libur panjang ya. Libur panjang ya, sehingga banyak yang pulang kampung ya. Ya, karena Isra dan Mi'raj. Jadi kalau begitu perayaan Isra Mi'raj sudah selesai. Karena apa? Sudah tanggal merah. Jadi Isra Mi'raj itu pulang kampung ya, kalau nggak pulang kampung ya bersih-bersih rumah. Setelah itu kalau nggak bersih rumah ya jalan-jalan ke taman-taman kota atau pergi makan. Sudah selesai. Jadi dimerahkan tanggal itu untuk apa? Ya, Isra Mi'raj tanggalnya merah, libur kerja untuk apa? Untuk pergi jalan-jalan. Jadi itu maksud daripada Isra dan Mi'raj. Gitu. ya. Nah, kalau Isra Mi'raj yang dimerahkan tanggalnya kemarin itu, saya baru dapat itu Ustadz tentang Isra Mi'raj, maka nggak salah hari ini kita duduk. Ya. Kalau Isra Mi'raj kemarin baru cuma dapat jalan-jalan doang, ya. Jalan-jalan di luar jalan-jalan. Berarti kalau begitu hari ini kita infus makna dan juga pelajaran Isra Mi'raj yang semestinya didapatkan di tanggal merah itu. Ya. Nah, jadi nggak salah Ustaz Albi ya. Kita qadha ini ya. Kita qadha mau'izah Isra Mi'raj yang lalu sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, suara adik-adik kita, anak-anak kita abaikan saja ya.
Insyaallah tanda anak-anak kita sehat, ya, sanggup loncat, sanggup main, ya. Bapak Ibu suka anak-anak itu duduk manis, tidak bergerak, atau model yang seperti itu? Hah? Duduk manis, tidak bergerak, atau seperti itu? Sukanya apa? Seperti itu aja ya, sepakat ya. Biar seperti itu, ya, tanda dia sehat, gitu ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu berarti kita sudah sepakat, oke, nggak ada masalah. Itu lebih baik daripada dia yang duduk begini, dia disuruh bergerak nggak mau bergerak, disuruh bangun nggak sanggup bangun. Nah, tandanya dia sakit. Nah, iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari mana saya ingin memulai peristiwa Isra Mi'raj? Apa relevansinya dengan kehidupan kita hari ini sehingga setiap tahun itu ditanggal merahkan, dibuat liburan lagi untuk sesuatu menghargai peristiwa Isra Mi'raj itu. Rasulullah Isra Mi'raj itu pada tahun, ya, sekitar dekat dengan tahun 10 sebelum hijrah beliau, 10 tahun ke-10 kenabian. Tapi kita ingin membaca suatu kejadian, jangan langsung di hari kejadiannya, baca juga sebelumnya itu ada apa. Kan bisa begitu ya, suatu kejadian besar, baca juga sebelumnya ada apa. Baru kita boleh memahami kejadian besar ini apa maknanya, begitu. Itu dalam tahun yang sama itu sebelumnya terjadi dua hal yang sangat dahsyat dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kejadian dahsyatnya? Pertama adalah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. 3 bulan setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Meninggal paman beliau Abu Thalib. Khadijah bagi Nabi itu adalah orang yang pertama beriman kepada beliau dan yang melindungi beliau dari dalam rumah. Beliau dari dalam rumah itu ada Khadijah. Kondisi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, masa yang paling sulit dihadapi oleh beliau dari awal sampai 10 tahun, mendekati 10 tahun. Khadijah orang nomor 1 yang berdiri di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menghibur beliau. Bahkan Jibril itu berkunjung ke rumah Nabi di Mekah. Jibril kasih salam khusus untuk Khadijah. Kata Jibril, wahai Muhammad, kasih kabar gembira untuk Khadijah bahwa Allah menyediakan rumah di surga, yang di rumah di surga itu tidak ada lagi capek dan susah. Tidak ada susah payah dan kecapean lagi nanti di surga. Di rumah untuk Khadijah itu sudah ada rumah di surga, tidak ada rasa capek dan tidak ada rasa lelah letih lesu lagi di sana nanti. Kasih kabar kepada Khadijah. Khadijah enggak melihat Jibril, tapi Jibril menyamperin Nabi Muhammad, suruh kasih salam. Apa arti ungkapan Jibril rumah di surga yang tidak ada lelah dan capek, letih lesu, tidak ada lagi? Karena sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul, Khadijah tidak pernah berhenti merasakan kecapean dan kelelahan mengurus suaminya Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah berhenti lelah beliau. Semua anak Nabi itu lahir daripada Khadijah kecuali Ibrahim 1 orang. Beliau punya anak, ya, mengurus anak, mengurus suaminya lagi yang menjadi Nabi dan Rasul, dengan kondisi kota Mekah dan bagaimana mereka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perang yang dimainkan oleh Khadijah dari sejak Nabi menikah menjadi Rasul yang sangat melelahkan bagi Khadijah. Dan itu betul-betul menjadi pelipur lara bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah meninggal Khadijah, Nabi bilang apa?
Disuruh oleh sahabat, ya Rasulullah, menikahlah dengan istri yang lain. Banyak istri lain yang menanti dan menunggu, ya. Setahun Nabi tidak menikah setelah meninggal Khadijah. Nabi bilang apa? Nabi Khadijah bin Ahad. Emangnya ada Nabi? Memangnya ada orang yang bisa menggantikan Khadijah? Kebiasaan orang Arab enggak seperti itu. Kalau sudah meninggal istri, langsung menikah. Yang lainnya tidak ada salah. Dalam Islam juga tidak ada iddah bagi seorang suami. Tapi Nabi tidak, setahun Nabi tidak menikah dengan siapa-siapa. Menunjukkan bagaimana perasaan Nabi dengan Khadijah. Dan Khadijah itu wafat dalam kondisi yang masih sangat sulit. Nabi berada di Makkah. Kemudian 2 bulan, 3 bulan setelah itu meninggal Abu Talib. Abu Talib ini walaupun dia tidak beriman dengan Nabi, tapi menjadi tameng yang melindungi Nabi dari luar rumah. Di luar rumah ada Abu Talib, di dalam rumah ada Khadijah. Bayangkan itu. Dalam satu waktu 2 orang yang sangat mendukung dan menjaga Nabi wafat. Pertanyaannya secara logika kita, cocoknya Khadijah dan Abu Talib itu meninggal kapan? Cocoknya ketika Nabi sudah mampu menyebarkan dakwah di seantero Jazirah Arab, Mekah sudah ditaklukkan, negeri dan sebuah negara Islam itu sudah didirikan, seperti beliau hijrah ke Madinah berhasil mendirikan sebuah negara. Cocoknya kan saat itu Khadijahnya wafat, Abu Talibnya wafat. Kenapa? Ya sudah menang. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah meninggal Khadijah, dan orang yang paling berjasa dalam hidup beliau di saat-saat yang sangat sulit dalam hidup beliau. Bisa bayangkan sulit Nabi itu. Setelah meninggal Khadijah dan Abu Talib, Nabi Muhammad tidak ada lagi perlindungan di Mekah, harus hijrah ke Taif. Kalau ada pergi umrah itu pergi ke Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Taif karena nggak ada yang melindungi beliau lagi di Mekah. Nggak ada yang mau mendengarkan beliau lagi di Mekah, sehingga beliau pergi ke Taif mengharapkan ada orang Taif yang mau menerima dakwah beliau dan melindungi beliau juga dalam dakwah. Tapi kita semua tahu bagaimana apa yang dihadapi Nabi di Taif. Apa? Hari itu beliau masuk, hari itu juga beliau harus keluar dilempari dengan batu. Bayangkan. Masuk lagi ke Mekah, ya, orang Mekah sudah tahu Muhammad sudah lari ke Taif, ya, awas, tidak boleh lagi masuk dia ke Mekah. Ditunggu nggak dikasih masuk ke Mekah oleh orang-orang Quraisy. Bayangkan kondisi Nabi, istri sudah tidak ada, ya, orang yang melindungi paman beliau yang dulu melindungi sudah tidak ada. Para sahabat Nabi nggak mampu melindungi beliau, menjamin beliau masuk ke Mekah. Bayangkan itu. Perasaannya terusir gak itu? Ya. Hampa betul gak itu? Hampa gak itu? Menurut kita ya, kita baca kondisi betapa rasanya kalau kita itu betapa hampa, betapa terusirnya rasanya kita. Kondisi istri tidak ada, sahabat gak bisa melindungi, dulu ada perlindungan tidak ada. Yang dihadapi agendanya tantangan semakin besar. Orang Quraisy tidak menjamin lagi Nabi masuk, ya. Sampai Zaid yang membersamai Nabi SAW pergi ke Taif, ya. Berdua beliau dengan Zaid yang merupakan pembantu Nabi. Budak dulunya budak daripada Khadijah yang dijadikan sebagai orang yang membantu Nabi kemana-mana beliau pergi melindungi Nabi. Sampai Zaid mengatakan, ya Rasulullah, kemana kita akan pergi? Akankah kita balik kampung lagi yang mereka tidak mau menerima kita lagi? Kemana kita akan pergi? Ya. Sampai Nabi bilang pada Zaid, kamu jangan bersedih, Allah akan membantu Nabi-Nya.
Bagaimana ya Rasulullah? Gimana akan dibantu sama Allah? Kondisi sudah sangat pelik, teruk bahasa Melayunya, teruk sekali sudah. Saat itulah Nabi mengadu kepada Allah. Ya ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila qaribin malaktahu amri. Ya Allah, kemana engkau akan bawa aku ya Allah? Apakah kepada orang jauh yang mengusirku, atau kepada orang dekat, orang Mekah yang mereka akan menguasai diriku? Kemana aku akan pergi ya Allah? Nabi mengadu kepada Allah. Coba lihat ini kondisi Nabi ya. Beliau mengadu kepada Allah, betapa rasanya lemahnya beliau. Tapi ketika Zaid bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kemana kita ini? Tenang, Allah akan bantu. Ada catatan penting dalam kehidupan ini. Kalau kita merasa rapuh, merasa tidak punya daya, kekuatan, jangan pernah mengadu itu pada manusia. Jangan. Kita merasa lemah, merasa rapuh dalam hidup, nggak boleh bilang sama manusia, sama orang, nggak boleh bilang. Bahkan sama istri pun jangan bilang. Siapa-siapa juga sama Allah bilang. Sama istri tenang, ada caranya. Padahal kita nggak punya apa-apa, duit tak ada, apapun tak ada, tak punya apa-apa. Betul-betul hampa betul, ya. Besok pun nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu mau buat apa besok. Tapi sama istri gimana Pak? Gimana ini? Tenang, ada cara. Masih banyak cara. Kita nggak punya cara satupun. Ya. Ngadu sama Allah, ngadu sama Allah. Hanya sama Allah kita mengadu serapuh-rapuhnya kita. Sebetul-betul nggak punya modal apapun, ngadu sama Allah aja. Jangan sama yang lain. Ya. Ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam hidup beliau. Setelah itu, ya kita tahu kisah, saya tidak detilkan kisah itu, tapi Nabi kemudian masuk ke Mekah. Bisa masuk ke Mekah dengan cara apa? Dengan cara jaminan seorang Quraisy bernama Mat'am bin Adi. Ya. Seorang Quraisy bernama Mat'am bin Adi. Zaid diutus oleh Nabi untuk menjumpai ada seorang Quraisy yang Nabi mengharap ada kebaikan sama dia. Dia masih kafir tuh. Bahwa diharapkan mudah-mudahan dia mau untuk menjamin melindungi Nabi masuk ke Makkah. Mat'am bin Adi, dengan izin Allah, Mat'am bin Adi ini siap melindungi Nabi Muhammad masuk ke Makkah. Padahal dia kafir itu. Tapi Nabi membaca, melihat ada sosok yang bisa beliau minta bantu sama dia. Akhirnya Nabi masuk ke Makkah dengan jaminan kembali Mat'am bin Adi ini. Ya. Jadi ada 3 peristiwa kejadian sebelum terjadi Isra Mi'raj. Meninggalnya Khadijah, ya. Kemudian Abu Thalib diusir dari Taif. Betul-betul kondisinya teruk sekali ya, dalam hidup Nabi SAW. Aisyah pernah tanya sama Nabi, ketika di Madinah, ya Rasulullah, apa hari yang paling sulit engkau hadapi dalam berdakwah ini? Ya, ditanya sama Aisyah ya. Ya Rasulullah, apa hari yang paling sulit engkau hadapi? Jawab Nabi apa? Hari saat beliau diusir di Taif. Masalahnya bukan lemparan batu, tapi kondisi jiwa Nabi. Bayangkan itu ya. Tidak punya istri lagi. Satu-satunya istri Nabi itu. Nabi nggak ada istri lain saat itu. Cuma itu satu-satunya istri beliau. Ya, paman tidak ada. Ya. Harus keluar dari kampung. Baru sekali itu Nabi keluar dari kampung beliau. Nggak pernah keluar sebelumnya. Selalu di Mekah. Ya. Nah, ya, sampai beliau mengadu kepada Allah. Di tengah jalan itu beliau mengadu kepada Allah. Antara Mekah dan Taif. Harus kemana ini? Tapi dengan izin Allah beliau masuk ke Makkah dengan jaminan seorang kafir Quraisy, itu bernama Mat'am bin Adi. Jadi kita ini Ustaz, pertanyaannya, kalau kita begitu minta bantu sama Allah atau minta bantu sama orang? Hah? Tuh Nabi minta bantu sama siapa? Yang menjamin Nabi masuk
Siapa? Ya, karena ini ada yang nanya-nanya modelnya gitu, tanyanya bahwa ya kita ngapain sama manusia, sama Allah aja gitu. Ya, nggak perlu menjalin hubungan dengan manusia. Kita jalin hubungan sama Allah aja. Secara teori benar, dalam praktek nggak bisa. Kita masih hidup di dunia, kita perlu kepada manusia. Pertama minta bantu sama Allah, benar, iman kita harus begitu. Setelah itu cari cara. Lihat mana ada kemungkinan-kemungkinan. Yang dengan itu, dari situ pertolongan Allah diturunkan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Enggak hidup dengan mukjizat. Ya, Nabi kan bisa aja pulang ke Mekah dalam kondisi apa? Orang Quraisy enggak lihat beliau. Jadi beliau pakai satu ambil debu, dilempar itu masuk terus beliau ke Mekah, ke rumah tanpa dilihat. Pakai mukjizat. Tapi Nabi tidak menyelesaikan hidup beliau dengan mukjizat. Kalau seandainya Nabi menyelesaikan hidup beliau dengan mukjizat, kita nggak bisa ikut beliau. Kenapa? Nggak punya mukjizat kita. Ya, nanti kalau ada mukjizat kita baru bisa ikut Nabi. Nabi Muhammad pakai mukjizat, enak beliau. Kita nih hamba dhaif ini nggak punya apa-apa gitu ya. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, diutus oleh Allah, dari semua sisi kehidupan beliau itu diikuti. Mesti kita ikuti begitu. Nah, Nabi mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah ya. Beliau betul-betul menghambakan diri, merasakan betapa rapuhnya beliau ya, hanya kepada Allah. Setelah itu beliau mencari cara, jumpai Matam bin Adi. Coba kasih tahu kepada dia. Mau nggak dia melindungi, memberikan jaminan untuk kita masuk ke Makkah? Siapa yang menguasai hati Matam bin Adi itu? Allah. Udah diminta sama Allah, Allah ngasih lewat mana-mana yang Allah kehendaki. Masuk Nabi ke Makkah. Setelah Nabi pulang dari Taif masuk ke Makkah, nah saat itulah kemudian terjadi Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berangkat Nabi dari Mekah menuju apa? Dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi amrihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau ada yang bilang tuh ada seorang anak umur 2 tahun. Kalau di sini ada pohon kelapa enggak? Enggak ya. Kalau di Aceh saya itu banyak pohon kelapa ya. Pohon kelapanya tinggi-tinggi. Kalau ada anak umur, bayangkan 2 tahun, dibilang itu sudah panjat pohon kelapa. Percaya tidak? 2 tahun udah panjat pohon kelapa. Nggak percaya ya? Pohon kelapa kalau setinggi 1 meter oke lah, mungkin saja. Ini enggak, 10-15 meter ke atas. Percaya enggak? Enggak percaya. Jangan percaya pun, kalaupun ada yang bilang. Lalu kalau ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad naik ke langit, percaya enggak? Hah? Percaya? Jangan percaya. Kalau dibilang Nabi Muhammad naik ke langit, jangan percaya. Jangan juga. Sebagaimana jangan percaya tadi apa? Anak 2 tahun naik pohon kelapa. Ini juga jangan percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Yang benar apa? Nabi Muhammad dibawa naik ke langit. Itu percaya. Nah, kalau anak tadi itu dibawa sama ayahnya naik pohon kelapa, percaya enggak? Percaya ya? Anak umur 2 tahun naik pohon kelapa, enggak, dibawa naik pohon kelapa. Percaya enggak? Digendong sama ayahnya di belakang, naik ke atas, biar viral kan? Buat video biar viral, bawa naik mau umur anak kecil ya. Biar viral ayahnya ya. Percaya enggak? Percaya.
Terus Nabi Muhammad naik ke langit, dibawa naik ke langit. Makanya Allah sampaikan asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad berjalan atau diperjalankan? Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan beliau? Allah. Udah, kalau gitu nggak usah heran. Kok bisa? Kamu jangan tanya kok bisa. Sebagaimana nggak kita tanya lagi apa namanya, ayahnya yang bawa naik. Ya udah, nggak dipertanyakan lagi. Ya. Nah, Nabi Muhammad, Allah yang memperjalankan beliau di malam hari, kata Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, untuk Allah kasih tahu tanda-tanda kebesaran. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini ada hikmah penting. Kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi tadi, kita tengok di belakang, kemudian kejadian ini. Isra Mi'raj ini kan kata Allah agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Itu menunjukkan sebuah kemuliaan bagi beliau, ya kan? Sebuah kemuliaan. Bapak, ya, Bapak dikasih oleh perusahaan 1 hari, 2 hari, 1 pekan untuk berangkat kemana maunya? Hah? Sebutkan kemana? Biar kita aminkan. Umrah misalkan, oke. Pergi umrah, nggak pernah lihat Mekah, rindu sekali dengan Mekah. Atau mau pergi kemana? Oh, Mekah sudah biasa pergi, Ustaz. Mau dibawa kemana? Ke Swiss, mau lihat gunung-gunung Swiss yang sangat cantik, sangat indah itu, salju yang bagus, oke. Untuk diperlihatkan alam yang indah yang belum pernah dilihat, ya. Itu kalau perjalanannya seperti itu, untuk apa itu? Menghibur, ya. Memuliakan, memberikan sebuah kemuliaan bagi kita. Nabi Muhammad dibawa oleh Allah. Peristiwa itu terjadi dengan apa? Demi apa? Untuk memuliakan beliau, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit. Bukan di bumi, di langit. Maka dengan demikian dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita boleh terusir di bumi, tapi di langit kita dimuliakan. Kita boleh di bumi ini mungkin terusir, tapi jangan sampai di langit kita itu terusir. Ada orang yang mungkin dalam hidupnya dia terusir di bumi, ya, tapi di langit dia dinanti-nantikan, ditunggu. Ya. Tapi sebaliknya juga ada orang yang dia itu di bumi ini begitu dielu-elukan, tapi di langit boleh jadi dia terusir dan tertutup pintu langit untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan ada orang yang na'udzubillah, ada yang seperti itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini memberikan harapan pada kita. Boleh jadi kita juga di bumi ini kita tidak dikenal. Enggak ada yang kenal kita, ya. Paling tetangga 1-2 orang yang tahu siapa kita. Yang lain pun tidak akan tahu. Mau diumumkan di medsos pun orang pun nggak kenal kita. Minta supaya di endorse kita, orang nggak kenal pun kita. Ya, udah kita jadi mayat pun mohon untuk sholat, nggak ada yang kenal juga sama kita. Mungkin, ya, ada seperti itu. Tapi mudah-mudahan pintu langit itu terbuka bagi kita. Kita ditunggu oleh makhluk langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika beliau peristiwa Mi'raj beliau ke langit itu, apa yang terjadi kan? Terbuka pintu langit, diketuk pintu langit yang pertama, pintu langit yang kedua, pintu langit yang ketiga, terus sampai ke-7, ya. Malaikat menanyakan, siapa kamu? Aku Jibril. Ada siapa denganmu? Ada Muhammad. Ya, bukakan hanya untuk Muhammad dikasih izin untuk buka. Pintu langit terbuka atas nama beliau. Maka selama Nabi Muhammad sudah tembus naik ke langit, maka umat-umatnya juga insya Allah akan tembus naik ke langit insya Allah. Yang mengikuti sunnah beliau, yang mencintai beliau akan tembus naik ke langit, diterima. Paling kurang siapa ini? Pengikut Muhammad. Oh, dulu sudah terbuka lah pintu langit untuk dia, maka ini pun akan tembus sampai ke langit. Kenapa? Nabi Muhammad sudah memulainya. Amin. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah di langit.
Makanya penduduk langit sana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat hari ini, kita lihat bintang di langit, ya, di malam hari ya, kita lihat. Itu bintang yang terlihat itu yang nampak apa? Yang berkedip-kedip kan? Yang ada cahaya. Mana lebih banyak bintang yang terlihat dengan yang tidak terlihat kira-kira? Hah? Banyak yang tidak terlihat. Yang terlihat hanya sedikit sama kita. Yang ada cahaya itu. Maka kita melihat ke langit itu seperti bintang-bintang berkelip-kelip bercahaya. Kita tahu, ada sesuatu di atas. Kenapa? Tuh ada cahaya, ada bintang. Sampai walaupun jaraknya itu ya, ratusan ribu tahun cahaya dalam ilmu fisikanya ya. Ada yang bahkan 1.000.000 tahun cahaya, nggak bisa diukur seperti apa jauhnya. Ya. Tapi karena ada nampak cahaya sampai ke mata, terlihat dia itu ada. Kira-kira kalau orang dari langit sana, kalau tengok ke bumi, mereka akan lihat kita nggak ya? Bayangkan saja bintang itu penduduk langit ya. Kita di sini bisa lihat dia. Ya. Kira-kira kalau bintang itu bisa lihat kita, dia bisa tahu kita ada nggak? Bisa. Dengan apa? Cahaya juga. Cahaya. Orang-orang yang bercahaya akan terlihat di sana. Sedangkan yang tidak bercahaya tidak terlihat juga lah, sama. Ya. Siapa orang-orang yang bercahaya itu? Orang-orang yang menjaga imannya. Sebagaimana bintang-bintang itu bergugusan, ada gugus bintang yang kita dengan mudah bisa melihat ramai bintang itu, ramai bergugus di tempat. Maka orang-orang yang beriman, dia punya gugusan-gugusan juga. Dan akan nampak gugusan itu ketika ada gugusan itu yang banyak, itu akan nampak terlihat lagi orang-orang yang di situ. Di mana gugusan-gugusan itu? Tempat mengumpulnya orang-orang beriman itu, di mana? Di mana tempat mengumpulnya orang beriman? Di mana? Masjid. Bisa dinanti, bisa ditunggu itu. Mau lihat, jadi bintang di atas sana, mau lihat kita di bumi, kita tunggu. Terbitnya itu ada waktunya. Ya, bintang-bintang di bumi ini ada waktunya bisa dilihat. Sebagaimana kita tunggu zodiak itu ada waktunya ini, musimnya ini nampak gugusan ini, musim ini nampak gugusan itu ya. Maka bintang-bintang di langit menunggu pada saat apa? Ada waktunya mereka akan nampak bersinar. Pada saat apa? Mereka berkumpul di masjid di waktu sholat. Bercahaya itu semua. Bukankah Nabi pernah dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ketika dia berwudu membasuh wajahnya, membasuh tangannya, membasuh kakinya, ya, kata Nabi bahwa itu wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, akan terlihat sampai oleh Nabi hari kiamat. Kalau itu umatnya, kenapa? Semua anggota jasad yang dia basuh karena dia berwudu bercahaya semuanya. Bercahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita punya cahaya, dilihat oleh penduduk langit. Maka selama kita masih hidup di bumi ini, jangan sampai penduduk langit nggak kenal kita, nggak tahu kita. Ya, jaga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, baik, lanjut kemudian kita lihat kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berangkat ke langit, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Banyak yang dilihat oleh Nabi, yang bahkan nggak dijelaskan semua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ingat dari peristiwa itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkannya sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu apa 50 waktu ya? 50 ya? Katanya 50. Tapi jumpa sama Nabi Musa, balik lagi. Korting jadi 4
Jadi 45. Kemudian balik lagi jadi 40. Nabi Musa bilang suruh balik, bolak-balik sampai tinggal 5. Nabi Musa bilang balik lagi. Istahyaitu min Rabbi. Aku malu, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, aku malu sama Allah. Nggak balik lagi Nabi Muhammad. Jadilah 5. Saya tanya nih sama bapak nyesal nggak Nabi Muhammad nggak balik lagi? Nyesal nggak? Ya, bapak-bapaknya nyesal ini katanya. Ibu-ibu gimana? Nyesal nggak? Ya. Jadi nggak balik lagi ya. Kalau balik lagi kan cuma tinggal 2 mungkin ya. Ya, ini tinggal 5 ya. Tapi ada yang nanya ketika saya ceramah masalah ini, Ustadz, kok perintah Allah misalkan 50 itu kok bisa berubah jadi 5 gitu? Masa sih ada tawar menawar pas sama perintah Allah? Emangnya Allah tidak tahu kalau akan kejadian seperti itu? Kok ada tolak tariknya itu? Kenapa bisa begitu? Saya sampaikan bahwa adanya seperti itu ya. Dan Allah izinkan itu terjadi seperti itu. Allah ingin menampakkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ya. Allah ingin nampakkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Coba bayangkan begini. Ya, coba bayangkan ya. Tuh ada saudara kita yang bekerja untuk mengamankan komplek kita, ya. Jadi satpam misalkan. Kita hire seorang satpam, kamu kerja 2 orang satpam ya. 12 jam ya. Yang 1 orang 12 jam, 1 orang 12 jam. Oke, gajinya berapa? 5 juta 1 bulan. 5 juta 1 bulan. Oke, siap. Satu bekerja 12 jam, setelah itu lanjut 1 orang lagi kerja 12 jam. Jadi terus begitu shift-shift mereka. Lalu kemudian ketua komplek bilang bahwa sekarang akan ada 2 tenaga lagi diperbantukan untuk menjaga keamanan komplek kita. Jadi masing-masing kerja 6 jam. Kerja 6 jam, 6 jam. 4 orang. Gaji saya, Pak? Ya, kok tanya gitu. Gajimu kemarin berapa? 5 juta. Sekarang udah kerjanya tinggal setengah kan? Berarti gaji potong setengah. Ketua komplek bilang, enggak, gajimu tetap 5 juta. Ya, 5 juta tetap. Gajimu tetap 5 juta. Kerja saya jadi 6 jam. Iya. Gimana tuh? Ketua kompleknya baik enggak? Senang enggak kira-kira? Kemudian ketua kompleknya bawa lagi, ada 2 orang lagi, ya. 2 orang lagi yang dibawa untuk jadi satpam di sini. Jadi 6 orang. Kerjanya jadi berapa sekarang? 3 jam saja. Gaji saya tenang, tetap 5 juta. Baik enggak tuh? Ya, baik enggak tuh? Baik ya? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita 50 pahala ingin diberikan kepada kita setiap hari. Cuma pekerjaannya yang diminimkan, pahalanya full tetap 50. Innal hasanat bi asyri amsalha, kata Allah. Sesungguhnya hasanat, yaitu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Allah lipat gandakan jadi 10. Jadi sekali sholat dapat 10 pahala, 5 kali sholat tetap 50. Gajinya tetap, pekerjaannya berkurang. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau udah pekerjaan berkurang, gaji pun berkurang. Kok bisa gitu? Saya tanda tangan kan untuk 5 juta. Sekarang kok jadi tinggal 2 juta. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian adanya jadi 50 jadi 5, itu untuk menunjukkan kemurahan dan kasih sayang Allah pada kita hambanya. Amin.
Nah, jadi sebelum, karena yang nanya Ustadz, jadi sebelum diwajibkannya sholat itu nggak ada sholat yang wajib, kata para ulama. Dulu waktu di Mekah ada sholat yang diwajibkan pada Nabi Muhammad, cuma dua waktu saja, di waktu siang dan di waktu malam, dan 2 rakaat saja. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj ini diwajibkannya sholat 5 waktu, ya, dengan rakaat jumlah seperti yang kita kerjakan hari ini. Itu yang sudah fix, tidak berubah-berubah lagi. Nah, jadi inilah sholat merupakan hadiah terbesar diberikan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa kemuliaan diberikan kepada beliau. Bayangkan kalau seandainya kita ini pergi tur ke sebuah tempat, kita dibawa oleh perusahaan, dibuat kita happy dan senang, kemudian ada bingkisan khusus yang diberikan untuk kita bawa pulang untuk keluarga di rumah. Kira-kira berharga nggak itu? Ya, yang itu hanya ada di situ tuh, nggak ada tempat lain. Ya, kalau pergi ke Swiss, misalkan saya pernah di Swiss selama 2 tahun, itu yang terkenal kalau pergi ke Swiss apa? Bawa pulang keju, ya. Keju asli Swiss yang tempatnya di daerah Gruyère. Gruyère itu kejunya udah puluhan tahun sudah di situ. Mahalnya minta ampun. Tapi rasanya ya, bukan untuk rasa, ya, bukan untuk rasa sih, tapi ini hadiah dari Swiss nih, keju asli Swiss puluhan tahun gitu. Bayangkan ya. Begitu juga Nabi Muhammad pergi ke sana bawa pulang untuk kita apa? Kalau yang beliau lihat kita nggak bisa merasa. Begitu juga kalau ada saudara kita pergi keluar, apa yang dia lihat kita nggak bisa merasa. Kalaupun ada foto, nggak mewakili perasaannya kan. Indahnya alam itu nggak mewakili. Tapi yang mewakili itu apa? Ya hadiah yang dibawa pulang. Makanya Isra dan Mi'raj Nabi SAW itu adalah hadiah terbaik yang dibawa Nabi adalah sholat. Sholat itu hadiah terbaik dibawakan kepada umatnya. Ya, kalau begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita perlu paham, sholat itu kata para ulama itu adalah silah. Silah itu adalah hubungan. Ya, silah itu tali penghubung. Antara siapa? Antara kita dengan Allah. Jadi bukti bahwa kita selaku hambanya ini terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, itu adalah caranya hanya dengan sholat itu. Itulah makanya hadiah terbaik dibawa Nabi dari langit sana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Bapak boleh bayangkan begini, ini semua dalam dalam ruangan kita ini ada AC, ada kipas angin, lampu, itu semua terhubungkan dengan apa? Dia ini bisa menyala karena dia terhubung dengan tali sampai ke generator itu kan. Generator itu terhubung nih. Rumah yang kita buat dulu rumahnya, kemudian baru dikonekkan dengan listrik di generatornya itu atau di station di tempat kita, baru kemudian dia akan menyala semuanya. Yang kipas angin akan berputar, kemudian AC akan dingin kalau seandainya listrik itu terkonek. Salat itulah tali koneksi, ya, tali koneksi yang apabila salat itu ada pada kita, listrik itu terkoneksi dengan stasiunnya, menyalalah, kemudian berfungsilah semua. Kulkas kita berfungsi, AC kita berfungsi, kemudian apalagi kipas angin kita berfungsi, kemudian kompor berfungsi, televisi berfungsi, semua berfungsi. Tapi kalau tidak terkoneksi tali itu, semua itu jadi rongsokan, barang tidak berguna, ya enggak? Nih semua lengkap alat-alat. Jadi sewa rumah nih, alat-alatnya lengkap semua, tapi listriknya tidak ada. Dan kata tuan rumah, nggak boleh tarik listrik di rumah ini. Bayangkan itu enggak? Televisinya ada, ya, kipas angin ada, listrik ini AC-nya juga ada, semua ada, lampu ada. Tapi nggak boleh pakai listrik di rumah ini ya. Bayar sewanya harus mahal lah. Kenapa? Lengkap ini semua. Itu semua jadi berharga nggak itu?
Kulkas, listrik, kulkas semua itu berharga tidak? Enggak berharga. Buang aja. Saya nggak mau kalau gitu. Buang aja. Bapak ambil semua biar saya rumah kosong aja. Saya sewa lebih murah daripada barang-barang bapak yang nggak berguna ini. Ya. Karena apa? Nggak boleh listrik. Bahkan kita bilang apa? Nggak mau saya rumah seperti ini. Kenapa? Nggak ada harga rumahnya. Kenapa? Listriknya tidak ada. Itu apa? Rumah nggak berharga. Karena apa? Listriknya tidak ada. Begitulah seorang hamba yang dia itu hidup itu nggak terkoneksi dengan sholatnya. Kira-kira berharga nggak? Hari ini kalau ada orang hidup di rumah nggak ada listrik, ada yang mau nyewa? Ya, ada. Saya pikir nggak ada yang mau sewa. Kalaupun ada yang sewa karena terpaksa, iya nggak? Terpaksa. Saya ingin membayangkan begitulah sebenarnya. Kalau bisa kita pahami, hamba-hamba Allah dalam hidupnya itu nggak sholat. Kita itu paling kurang 5 kali menyala lah, ya, 5 kali dalam sehari menyala, ngecas. Ini HP ini kalau nggak pernah dicas, apa jadinya? Nggak bisa dipakai. Kita dalam hidup juga begitu. Sholat itu adalah ngecasnya kita. Ya, baterainya dicas, difungsikan semua, ya. AC pun kita mungkin ya enggak 24 jam kita pakai, saat perlu aja, saat butuh aja, ya. Setelah itu matikan, kipas angin juga begitu. Itu salat itu adalah silah penghubung antara kita dengan Allah. Jadilah kita ini hamba Allah yang nampak berguna. Berguna ini, ya. Listriknya ada, masuk listriknya, terkoneksi. Berfungsi, bagus, berharga. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Itulah sholat. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sholat itu Nabi Muhammad sendiri belajar dari Jibril. Jibril langsung yang mengajarkan Nabi sholat wudu setelah Isra Mi'raj. Itu Jibril turun mengajarkan Nabi Muhammad gimana cara wudu. Nabi lihat Jibril berwudu, Nabi praktekkan. Diiyakan sama Jibril, oke, sudah benar. Sholat juga begitu, diajarkan sama Jibril gimana sholat. Lalu kemudian Nabi Muhammad mempraktekkan, diokekan sama Jibril, oke. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, kalian mau sholat, lihat seperti aku sholat. Ya, makanya para sahabat mengajarkan wudu. Mereka bilang apa? Beginilah aku lihat Nabi berwudu. Beginilah aku lihat Nabi berwudu. Diperlihatkan, diajarkan langsung. Begitu, ya. Betul-betul iktidak kepada Nabi SAW. Nah, apa maknanya ini? Sholat itu ibaratkan ya HP kita ini, ya, juga di sisi lain HP kita ini. Kalau ada sisi di dalamnya atau komponen di dalamnya ada yang kita cabut, ada yang kita kurangi, akan bermasalah nggak ini alat komunikasi ini? Bermasalah. Sholat juga begitu, dia nggak bisa dikurangi dari apa yang harus ada komponennya. Begitu Nabi melakukannya, kita juga harus lakukan seperti itu. Jangan tambah dengan kurangi. Begitu dia. Kalau tidak, nggak berfungsi dia. Nggak bisa dipakai untuk nelpon. Ini kenapa? Ada komponen dalamnya sudah tercabut satu. Nggak komplit. Sholat kita juga begitu. Dari doa, ada ucapan, ada gerakan. Itu komponen salat loh. Kalau berkurang satu rukunnya, rukun fi'li yang kita kerjakan, rukun ucapan yang kita ucapkan berkurang, sholatnya apa? Nggak terhubung, nggak terkonek sama Allah. Kenapa? Ada komponennya yang rusak. Maka dia persis seperti alat komunikasi dalam bentuk pergerakan dan juga ucapan. Ada dia hardware-nya, ada software-nya. Kalau hardware-nya doang, software-nya nggak lengkap, nggak bisa dipakai juga. Ini juga begitu. Ada gerakannya, ada ucapannya,
Dengan itu terkonek kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu alat komunikasi yang komplit ya, yang diajarkan Nabi kepada kita, gunakan setiap saat, setiap waktu untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita maknakan salat yang dibawakan oleh Nabi kita sebagai hadiah malam Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj ini, ingat akan bagaimana sholat kita, perbaiki sholat kita. Masih compang-campingkah sholat kita, atau kita udah termasuk orang yang kata Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jaga semua sholat itu. Allah suruh sholat itu kita jaga, bukan cuma kita laksanakan aja, jaga sholat. Arti jaga apa? Sebelum datang waktunya kita udah persiapkan diri. Jadi kalau saya pergi kerja, saya akan mikir itu di tempat kerja itu ada sholat zuhur, sholat asar. Saya akan sholat di mana nanti? Baju saya itu baju apa yang akan saya pakai? Kalau saya kerja kotor nanti ada kemungkinan lain, saya persiapkan baju lain untuk demi sholat. Itu orang jaga sholat. Allah suruh kita untuk jaga sholat itu. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, jaga semua sholat itu dan juga sholat pertengahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, itu penting untuk amanah bagi kita dalam masalah Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir adalah saya ingin sampaikan tentang apa yang menjadi pelajaran penting juga di dalam kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi itu berapa lama ada di langit? Berapa lama? Satu malam lah kita katakan, ya. Satu malam, walaupun kurang, nggak sampai 12 jam nggak sampai. Tapi malam hari, beliau berada di dalam kemuliaan di atas langit itu hanya satu malam sajalah kita katakan. Selebihnya beliau turun ke bumi. Jadi hebatnya Nabi Muhammad itu bukan cuma karena beliau sampai ke langit loh. Tapi hebatnya Nabi Muhammad udah sampai ke langit masih mau turun ke bumi. Demi Allah, kalau saya dibawa naik ke langit, saya nggak akan mau turun lagi. Nggak mau saya turun lagi, ya. Malaikat mau buat turun saya nggak mau. Udah di sini aja, ya. Nggak rela saya, ya. Bahkan permintaan saya pada Allah, jangan turunkan aku ke bumi ya Allah, biarkan aku di sini, ya. Kau udah mustajab doa di sana kan? Tapi Nabi Muhammad hebatnya beliau masih mau turun ke bumi. Dan setelah turun ke bumi ngapain? Berdarah-darah beliau, berkeringat beliau. Dulu punya satu istri, ya. Sekarang punya berapa? 9 istri. Bayangkan, coba tanya sama bapak ini, kayak mana kalau punya lebih daripada satu istri? Gimana capeknya? Ya? Yang udah ada satu aja, gimana bapak? Capek nggak? Ya? Capek itu ya kan? Makanya rasain katanya, ya. Persatu aja capek. Makanya jangan bilang-bilang dua, ya. Ya. Beliau, ya, betapa lelah hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah, memulai dakwah baru, lembaran dakwah yang baru. Nabi berperang, wajah beliau berdarah, ditombak sama orang kafir, ya. Jadi sudah dimuliakan begitu, tapi kok mau lagi hidup seperti itu? Ya. Di situ hebatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah pengajaran beliau kepada kita. Bahwa kita orang yang di bumi ini, kalau merasa ingin berada di atas angin secara terus menerus, Anda nggak real hidup di bumi ini. Kalau masih hidup di bumi ini, di dunia ini, berada di atas angin cuma sebentar. Di atas panggung itu hanya untuk pada saat penerimaan penghargaan, ceklek foto begitu, habis itu turun lagi kembali kerja seperti biasa. Bahkan kalau bisa lebih double 2 kali kerjanya seperti biasa. Penghargaan sementara. Maka kalau ada orang mau hidup di bumi ini untuk mendapatkan penghargaan terus menerus, Anda nggak real hidup. Nabi Muhammad cuma sebentar aja berada di langit, habis itu turun ke bumi, berdarah-darah lagi beliau setelah itu. Itu Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehebatan Nabi kita itu diajarkan kepada kita seperti itu. Terus poin penting lagi adalah bahwa kita jangan sombong kalau seandainya kalau sudah kita mendapatkan penghargaan dan kemuliaan. Jangan sombong. Ya, jangan sombong diri kita. Nabi Muhammad saja nggak sombong loh, udah sampai ke langit, berjumpa dengan semua nabi-nabi itu, dan bahkan beliau menjadi imam di Baitul Maqdis. Ya. Beliau tidak sombong setelah itu. Ya. Bahkan kata Nabi, jangan kalian lebih-lebihkan aku dengan nabi-nabi yang lain. Dari sisi bahwa ya beliau ingin menjaga diri beliau itu. Ya. Maka sebaik-baik hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad, pada saat dia disanjung, ya, pada saat dia disanjung berada di atas angin, dia tahu diri dia ada di bumi, di bawah. Itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang banyak pemimpin-pemimpin, orang yang merasa sebentar berada di atas angin sebentar, dia nggak tahu diri lagi setelah itu, nggak tahu dirinya siapa. Asalnya dari mana udah nggak tahu lagi. Dan setelah dia berkuasa, udah nggak sanggup lagi bekerja kalau nggak punya kekuasaan. Pernah lihat nggak? Dia mau di atas terus. Kalau turun ke bawah menjadi seperti orang biasa, nggak sanggup lagi. Kenapa? Udah biasa dimuliakan, sudah biasa dia punya jabatan. Itulah terjadi dengan post-war syndrome dan yang lain-lain itu. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Ayah bunda dan bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran penting bagi saya, bagi kita semua dalam kita memperingati Maulid hijrah Nabi, Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Masuk sisi yang lain 10 menit saja. Ini adalah tentang peringatan kita menuju kepada bulan suci Ramadan. Dan ini juga relate sesuai dengan hukum Islam dalam rukun Islam, ya. Salat setelah salat puasa, syahadat, salat, puasa. Jadi sebelum datangnya bulan suci Ramadan ada salatnya baik Isra Mi'raj itu, ya. Bulan Rajab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu salat. Nah, amanah untuk kita apa? Sebelum datangnya masuk bulan suci Ramadan, perbaiki sholat dulu nih, ya. Yang biasanya nggak dekat ke masjid, oh udah bisa nih bulan lagi, datang bulan pula besok. Udah datang bulan besok, nggak bisa puasa pula, ya. Misalkan, akhirnya datang bulan Ramadan, masih terutang, tapi terutangnya itu gara-gara apa? Nanti, nggak ada uzur sebenarnya. Kalau yang dia nggak ada uzur seperti ini karena menanti-nanti, itu kalau datang bulan Ramadan nanti masih terutang punya tahun lalu, itu setiap hari itu kena denda, satu fidyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kena denda 1 fidyah. Kalau masih tersisa 5 hari, berarti 5 hari diqadha setelah bulan Ramadan yang akan datang nih, plus dengan fidyah 5 fidyah lagi. Kenapa? Udah kena denda berselang 1 Ramadan, nggak habis bayar hutang gara-gara nanti. Tapi kalau ada uzurnya ya nggak diqadha, kenapa sampai masih terhutang bulan Ramadan ini? Ya, karena sakit, karena kondisi nggak memungkinkan, memang dia sakit, nggak mampu, ada asam lambung kah dan lain gitu, sehingga nggak sempat dia berpuasa. Maka cukup dia mengqadha kemudian tanpa bayar denda. Bapak-bapak juga yang punya puasa qadha, nazarkah, misalkan kalau bisa kawin setelah bulan Ramadan, bisa nikah, ini puasa selama 1 bulan. Contoh misalkan, kalau diterima nih mau puasa, udah diterima, udah nikah, udah punya rumah di sini, belum selesai pula itu nazarnya. Selesaikan terus sekarang, ya. Nazarnya selesaikan sekarang. Itu puasa wajib, bapak-bapak, ya. Puasa wajib harus diselesaikan terus sekarang, bapak ibu yang dimuliakan, sebelum datang Ramadan yang akan datang. Qadha itu diselesaikan secepatnya. Makanya
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwa wanita-wanita di Madinah itu banyak mereka puasa bulan Sya'ban, termasuk sebabnya adalah karena membayar hutang-hutang itu semua. Nah, ini yang paling penting. Kalau saya tidak punya hutang di bulan Sya'ban, hutang di bulan Ramadan yang lalu, bulan Sya'ban ini disukai kita untuk banyak puasa. Ya, disukai untuk banyak puasa. Tapi kalau misalkan nanti ya, kita banyak puasa di bulan Sya'ban, belum ngambil nih, baru memulainya nanti kalau gitu saya coba tes puasa lah, biar nggak terkejut tubuh nanti bulan suci Ramadan. Kalau setelah setengah nisfu Sya'ban, 15 hari terakhir bulan Sya'ban, itu nggak boleh memulai puasa sunnah di situ. Nggak boleh memulai puasa sunnah di situ. Karena apa? Karena dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Kalau seandainya sudah pertengahan akhir bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa sampai bulan Ramadan. Kenapa dilarang? Kalau baru memulai, dilarang karena persiapan kita untuk bulan Ramadan. Jangan terjadi apa-apa dengan kita nggak siap dengan bulan Ramadan. Karena apa? Baru memulainya sekarang. Kalau baru mau memulai untuk pemanasan bulan Ramadan, puasa sunnah yang jarang dilakukan, awal-awal bulan ini sudah bisa dimulai tes. Nah gitu, coba lihat nih asam lambungnya kumat nggak nih, coba tes dulu ya. Karena kalau ada masalah ya ini sudah kita tanggulangi. Dokter kita pergi gimana Pak obat saya dan kalau saya bulan Ramadan nanti udah bisa kita tanggulangi secepat mungkin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah persiapan kita bulan suci Ramadan. Nanti ini amanah dari kami juga. Bulan suci Ramadan itu punya banyak menunya. Menu inti bulan suci Ramadan itu apa? Ada puasa, itu menu inti itu. Siapapun kita bulan suci Ramadan nggak mungkin nggak makan menu itu. Adalah apa? Menu maksud saya ya adalah puasa wajib. Oke? Kemudian sholat wajib, jelas itu. Kemudian ada sholat sunnah, tarawih kita. Kemudian menunya lagi apa? Ada Al-Quran. Itu menu bulan suci Ramadan. Kemudian apa? Sedekah. Bulan suci Ramadan itu menu, ya. Enggak banyak. Puasa, sholat wajib, itu menu wajib. Oke? Sedangkan menu spesial bulan suci Ramadan apa? Sholat malam, Al-Quran, bersedekah, berdoa, berzikir. Itu menu spesialnya bulan Ramadan. Sholat sunnah itu menu spesialnya bulan Ramadan. Bayangkan bapak-bapak pergi ke sebuah restoran, ya, restoran hebat. Ini apa namanya? Ini lauknya luar biasa. Apa yang paling hebat di sini? Restorannya. Apa nama restoran bagus di sini yang itu menu spesial di sini nggak ada di tempat lain? Apa? Hah? Terserah lah ya. Ada selera masing-masing ya. Pas pergi ke sana. Itu pesan nasi putih Pak, sama air putih. Hah? Ya, pesan nasi putih sama air putih. Pak, kalau air putih sama nasi putih itu di restoran lain juga ada. Kalau di sini, ya spesial inilah yang perlu pesan berbagai macam lauk-lauknya ini yang semuanya sunnah-sunnah itu. Lauk itu semua sunnah itu ya. Paling kita ajak makan yuk, makan apa? Ya yang terbayang sama kita nasi lah. Pergi ke sana bukan nasinya yang banyak, apa juga lauknya yang banyak. Ini baru benar. Bukan nasinya yang banyak. Coba pergi ke restoran, diajak makan, nasinya yang banyak, lauknya satu. Nggak beres ini ya. Itu juga dengan bulan Ramadan. Kalau bapak bulan Ramadan cuma mampu jaga sholat wajib sama puasa, nggak perlu masuk bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan apa juga? Nah, bulan Ramadan menu-menu yang ini yang lain nih. Yang sunnah-sunnah ini menunya ini yang dilipat gandakan nggak ada sama di bulan yang lain. Tarawihnya, Al-Qur'annya, ya.
zikirnya, sedekahnya yang dilipat gandakan oleh Allah bulan Ramadan ya. Kemudian doa khusus di malam hari bulan suci Ramadan, tahajud kita bulan suci Ramadan. Wow, itu menu-menu spesial bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita untuk itu bulan suci Ramadan. Jangan bulan suci Ramadan cuma makan nasi putih. Udah pergi ke sana nasi putih. Kemarin juga ada disuruh juga makan, nggak tunggu bulan Ramadan kok. Ya, paham ayah bunda? Ya, abang kakak? Ya, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Ya, terima kasih kepada kami telah memaparkan menginspirasi kita semua seluruh rahasia apa maupun iman siapa dan sebelum itu sudah dikatakan makna sholat kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sila atau penyambung dan kita selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal yang paling. Iya, betul. Baik, alhamdulillah mungkin kami persilakan untuk jemaah sekalian bagi siapa yang akan bertanya 1, 2, 3. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi menggambarkan bagaimana kalau Rasulullah pergi ke sudah permukaan atau itu ada informasi berapa hari lagi di dunianya. Sedangkan Allah katakan bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi bagaimana itu perbandingan harinya itu? Hari itu jadi misalnya tegak pergi dan sampai balik ke bumi sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lain? Masalah puasa atau yang lain, hukum silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Tuh, sana, belakang. Oh, ada Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa Alhamdulillah. Jadi pertanyaan jadi banyak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi adalah berapa lama ya, berapa tahunkah ya Nabi Muhammad SAW pergi ke langit itu ya. Bukankah ada dalam ayat disebutkan wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu itu, yauman itu adalah seperti 1000 tahun yang engkau hitung ya. Nah, itu Nabi Muhammad pergi, kita dapat informasinya bahwa beliau asra bi abdihi lailan. Lailan berarti adalah 1 malam dalam perhitungan kita. Ya, dalam 1 malam dalam perhitungan kita beliau menempuh perjalanan yang wallahu alam berapa jauhnya itu perjalanan yang ditempuh itu ya. Tapi kalau waktu dalam perhitungan kita yaitu 1 malam itu kejadiannya. Langsung dengan roh dan jasad beliau ya, itu 1 malam. Nah, begitu Bapak yang dimuliakan Allah ya. Itu yang tertera dan disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani ya. Kemudian bagaimana Ustadz, dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa kita nggak boleh untuk meminta pertolongan sama orang yang dimurkai Allah ya. Jangan minta pertolongan pada orang yang dimurkai Allah, benar. Dan memang dilarang oleh Allah minta pertolongan sama orang yang dimurkai oleh Allah. Terus Ustadz, kalau seandainya kita minta bantu sama orang kafir, boleh nggak dalam mengurus urusan dunia kita ya, ngurus urusan dunia kita, minta bantu sama orang kafir. Kenapa minta bantu sama orang kafir? Karena nggak ada 1 orang pun lain secara hukum duniawi yang bisa membantu dalam kondisi ini kecuali hanya dia. Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau memilih ini ada dari sini bantuan, kita boleh dapatkan bantuan dari orang yang baik-baik atau dari orang yang dimurkai Allah. Janganlah pilih orang yang dimurkai Allah. Pilihlah bantuan, cari bantu, bersahabat, berkawan, berteman, buat kontrak dengan orang yang dicintai Allah lah. Orang yang seiman dengan kita. Tapi silakan. Termasuk pertama seperti itu contohnya Mat'am bin Adi yang membantu Nabi menjamin beliau masuk Mekah. Kejadiannya lagi pada saat beliau hijrah. Pada saat beliau hijrah yang jadi guide Nabi itu melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilewati itu adalah seorang yang Abdullah bin saya lupa namanya, Abdullah bin apa gitu. Itu adalah orang kafir dia, Quraisy, yang dia ahli jalan, cuma dia siap untuk membantu dengan cara dibayar. Bayar berapa? Ada orang kafir yang siap bayar berapa saja, udah dia nggak ada urusan sama yang lain ya. Dia bayar aja cukup, selesai urusan, maksud kita sampai. Nah, kalau itu dia bisa membantu maksud kita menolong agama Allah, boleh, nggak ada masalah minta bantu sama orang kafir dalam kondisi in case-nya seperti itu ya. Nggak ada cara lain, hanya dia yang bisa, nggak ada yang lain. Selama itu tidak menjadikan maksud kita bermasalah sampai kepada maksud kita, insya Allah, dan kemudian sesuai dengan yang kita harapkan, boleh, tidak ada masalah. Apalagi dalam masalah urusan hidup di dunia yang kita tahu kadang pakar-pakarnya lebih banyak orang-orang sana gitu, di bidang-bidang tertentu. Buat kontrak, buat perjanjian sesuai dengan perjanjian kita, siap, oke, nggak ada masalah. Ya, seorang mukmin, seorang muslim boleh untuk bekerja sama dari sisi untuk urusan dia yang tidak mengganggu urusan agama dan keyakinannya. Gitu. Bahkan mungkin membantu agama dan keyakinannya. Itu dipraktekkan dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga tadi, kita ingin belajar agama, mengamalkan agama dalam hidup kita semakin hari semakin baik. Tapi tantangan yang kita hadapi juga semakin hari semakin banyak dengan kita mencoba untuk mengamalkan agama kita dalam hidup. Ya. Gimana itu Ustaz? Semestinya kan semakin hari semakin ringan, semakin mudah, ya kan?
Tapi ini enggak, semakin hari semakin sulit, semakin susah. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita yang baru berhijrah misalkan, ya, kita yang baru berhijrah merasakan perasaan seperti itu. Pada saat kita berhijrah ingin istiqomah di jalan Allah, ingin bersama dengan orang-orang yang mengingatkan akan akhirat, ingat akan Allah dalam hidup, tapi kita merasa sulit dan susah setelah itu. Itu saya umpamakan begini ya. Kita pergi ke dokter. Dokter kasih tahu, ini bapak bermasalah. Masalahnya apa? Ini sudah mulai kanker. Kankernya ini akan mengganas. Oke? Dokternya tahu, kita sebelumnya tidak tahu. Untung saya pergi sama dokter. Dokter bisa ngecek ini kejadiannya seperti ini. Nah, mulai sekarang yang bapak makan dan minum itu nggak boleh lagi. Bapak harus lebih banyak puasa. Kalau makan nasi putih, minum air putih saja. Bertahanlah seperti itu. Sengsara nggak hidup itu? Dok, kok saya sudah pergi ke tempat dokter makin sengsara hidup saya? Masalahnya kenapa? Bapaknya ini penyakit yang ada sama bapak. Bapak merasa semakin sulit hidup sekarang, ya, nggak seperti enak seperti biasa. Karena ada masalah kanker yang selama ini sudah bapak buat dengan gaya hidup bapak selama ini. Maka bapak sekarang justru olahraga harus lebih banyak, kemudian minum harus dikontrol, terus begitu, dan minum obat ini itu lagi pahit pula obatnya itu semua, mahal pula obatnya. Dasar dokter, gara-gara dia habis duit kita, hidup kita sengsara. Betul begitu? Bapak bilang begitu sama dokter. Gara-gara engkau nih dokter, sengsara hidupku. Kalau nggak pergi sama dokter, enteng aja saya hidup. Ada orang pikir begitu. Kalau begini dia mikir gila nggak itu orang? Gila. Terima kasih dokter, sudah memberitahukan saya akan menghadapi hidup saya yang lebih susah setelah ini. Mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit saya. Kita yang baru hijrah juga begitu. Selama ini penyakit sudah kita buat. Ada yang memberikan mungkin sebuah rekomendasi untuk kita hidup yang lebih sehat ke depan. Kita lewati masa-masa pancaroba ini untuk mencapai sampai masa yang lebih mudah dan kita pulih dari penyakit kita selama ini. Allah ingin bersihkan kita, ya. Allah ingin bersihkan kita daripada gaya hidup dosa-dosa masa lalu sehingga kita merasakan masa itu akan semakin berat, semakin sulit. Persis seperti dokter tadi, ya. Kasih obat ke kita yang ingin membersihkan penyakit kita ini. Maka bersabarlah masa itu. Akan sampai masa nanti semuanya terjadi kesembuhan yang baik, Bapak udah akan bisa seperti biasa. Gaya hidup berubah dan justru gaya hidup yang nggak sama dengan lalu lebih membahagiakan daripada gaya hidup yang berpenyakit itu. Itu juga kita baru hijrah. Kita akan dapatkan ke masa nanti di mana kita bertahan dengan itu masa pemulihan. Mungkin Allah ingin bersihkan harta kita. Gara-gara itu duit saya udah susah cari duit sekarang. Gara-gara apa? Hijrah saya itu. Sulit saya cari duit. Allah ingin bersihkan kita daripada sisa-sisa harta haram yang dulu kita kumpulkan. Mungkin sulit hidup kita, iya biarin. Biar apa? Allah bersihkan itu. Daripada apa? Harta-harta haram yang selama ini. Biarkan itu semua selesai. Setelah itu kita istiqomah, bertahan, bersabar, ya. Sehingga gaya hidup kita berubah setelah itu. Allah mudahkan lebih bahagia, lebih menyenangkan lagi setelah itu insyaallah. Itu mungkin yang bisa saya analogikan untuk bisa kita pahami. Allahu a'lam.